insya Allah tidak batal. Kita menghargai pendapat yang mengatakan batal. Jadi hal-hal seperti ini menjadi pertanyaan belakangan ini karena memang kondisinya seperti ini. Kita melihat di banyak masjid memang banyak yang sami batuk-batuk. Untungnya kita sudah belajar dari corona, jadi kalau yang batuk bisa pakai masker sehingga yang lain juga ikut nyaman. Nggak kebayang kalau ruangan ber-AC ada yang wain-wain, nggak tutupan, kadang-kadang kan agak sedikit kepikiran yang lain gitu. Jadi memang corona mengajarkan kepada kita tentang etika di dalam berjamaah, insya Allah, masya Allah. Kemudian kita bersyukur betul Bapak Ibu sekali lagi atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita belajar dari Ibrahim alaihissalam yang selalu bisa bersyukur atas hal yang kecil, yang dengannya disebut di dalam kitab Tauhid bahwa beliau alaihissalam termasuk yang mendapatkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka kita juga meniru, mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita betul-betul kita bisa syukuri. Nikmat kesehatan jari-jari kita syukuri. Nikmat kesehatan hidung kita syukuri. Nikmat kuku masih bisa tumbuh, kita syukuri. Nah, ini yang hal-hal kecil seperti ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita sibuk dengan urusan hedonisme dunia sehingga kadang-kadang kesyukuran kita menjadi kurang sempurna Bapak Ibu. Di zaman sekarang ini memang godaan fitnah dunia itu luar biasa ya. Sehingga untuk betul-betul khusyuk mengingat Allah itu kadang-kadang terganggu. Ada seorang menyampaikan ke saya, Ustadz, saya itu pekerjaannya setiap hari berkutat dengan HP karena memang saya penjual HP gitu. Kemudian juga berinteraksi dengan seluruh dengan HP lah intinya. Dia mengalami kesusahan untuk konsentrasi katanya karena yang namanya HP itu pasti mengirimkan informasi berbagai macam hal sehingga susah untuk berkonsentrasi. Maka harus ada waktu Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan yang kerjanya tidak terlibat dengan HP, harus ada waktunya HP itu simpen, taruh, jangan dilihatin sama sekali. Sehingga kita betul-betul bisa fresh betul. Di antara yang kami upayakan di rumah untuk anak-anak juga begitu. Pokoknya bar maghrib yo, taruhlah dulu HP lah sebentar gitu. Kemudian pegang Quran fisik, mushaf Quran maksudnya, dibaca gitu. Harapannya supaya ada waktu untuk tidak berinteraksi dengan fitnah dunia yang sangat banyak. Fitnah dunia bukan hanya yang jelek ya, yang baik pun bisa jadi fitnah dunia kalau mengambil waktunya panjenengan. Yang hendaknya harus banyak sholat sunnah jadi nggak banyak sholat sunnah gara-gara fitnah dunia. Sekali lagi saya ingatkan, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan dirinya melaksanakan sholat sehari malam 300 rakaat di dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit 100. Ini diingat-ingat Bapak Ibu semuanya. Adakah orang zaman sekarang yang melakukan itu? Banyak Bapak Ibu. Jangan dikiranya dengan berpikir sedikit, banyak. Yang 100 rakaat per hari itu saya kenal banyak orang, bukan cuma 1-2 orang. Dan bukan orang yang longgar, orang yang sangat sibuk. Yang 100 rakaat itu rata-rata yang sangat, justru orang yang sangat sibuk. Jadi kalau dengan coba praktekkan, insya Allah akan tahu, oh ternyata 100 rakaat itu nggak banyak toh gitu. Coba bayangkan Bapak Ibu, sholat duha panjenengan berapa? 8 sampai 12 rakaat gitu. Sholat suruh panjenengan 2, ya kan? Kemudian sholat yang sudah kita bahas kemarin sedikit plus minus sekitar 40, ya kan? Belum sholat-sholat yang lain. Artinya 100 rakaat itu enggak banyak. Kalau jenengan sudah biasa nih enggak banyak Bapak Ibu di tengah kesibukan kita. Maka biasanya yang mengganggu kita tuh fitnah dunia. Khususnya zaman sekarang yaitu tadi setan gepeng ini yang namanya HP ini sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Atau mungkin hobi kita. Hobi kita kadang-kadang juga menjadi fitnah buat kita. Saking senengnya gitu, matur nuwun. Saking senengnya akhirnya yo berkutat dengan hobi terus. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi mengganggu kita. Sekali lagi saya ingatkan, Imam Ahmad 300 rakaat sehari semalam dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sakit 100 rakaat. Kita bagaimana? Silahkan dijawab sendiri-sendiri gitu. Bapak Ibu semuanya, kita kemarin sudah sampai ke keutamaan memperbanyak sholat. Di antaranya yang nomor 6 adalah Nabi Muhammad SAW menjadikan sholat untuk mengadu kepada Allah. Itu pembahasan terakhir kita. Saya lihat videonya kemarin. Videonya belum saya share, saya lupa gitu. Sudah diupload sebenarnya gitu. Yaitu dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat ke, masih ingat? 45 dan
46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh Rasulullah itu menjadikan salat untuk menjadi sarana sabar, dan salat sarana minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hal ini berat. Hal ini berat betul kata Allah. Illa 'alal khashi'in, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Makanya kalau dengan hubungan dengan Al-Hadid 16 kemarin, alam yakni lil ladzina amanu an takhsa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, kok nyambung enggak itu? Ya kan? Apa yo urung wetune to bagi panjenengan kabeh yang wis tuwa, umure wis tuwa kok yo ora khusuk-khusuk. Kan gitu nggih kemarin di Al-Hadid 16. Iya ta? Wong wis tuwa mosok yo siar mikir apa meneh? Wong wis enggal wis mikir apa meneh? Kok yo kusuk gitu. Nah, di sini dikatakan illa 'alal khasin. Berarti sebenarnya ada hubungan yang sangat erat bahwa bertambahnya umur panjenengan seharusnya idealnya menambah kualitas khusyuk panjenengan, dan ini sunnahnya begitu Bapak Ibu. Kalau orang makin tua kok makin gak khusyuk, ini problematik, kan sudah lewat semua masa. Problem apa wae wis ngerti lah. Cara wong liwat niku pun pernah diliwati apa ya, terus kita nggak paham. Kemarin sore maghrib Bapak Ibu, subhanallah, di tempat saya sekitar plus minus 2 kilo dari tempat saya, nggak nyampe 2 kilo, 1,5 kilo lah. Ada anak muda baru nikah sebulan lalu, rame-rame, nikah rame-rame, gantung diri. Subhanallah, nikah 1 bulan gantung diri itu gimana itu? Subhanallah. Ini Bapak Ibu semuanya, kita punya anak-anak, zaman sekarang itu tantangan besar, subhanallah, tantangan besar. Maka dibekalilah anak kita dengan akidah. Ditelepon saya dari Klaten, kakak saya mengeluh, "Dek, iki lho ponakanmu, perawat, dia perawat, sudah kerja 3 tahun di Cilacap kerjanya. Dulu kakak saya di Klaten, kerjanya di Cilacap, jadi perawat di salah satu rumah sakit. Anaknya agak pemberani, jadi kalau ada apa-apa tuh berani protes gitu. Ada problematika di manajemen yang dia anggap kurang bagus gitu, usul gitu, langsung dicoret, di blacklist seluruh. Ini gimana, kuliahnya sudah mahal, pekerjaan begini susahnya itu, subhanallah. Jadi zaman sekarang Bapak Ibu, zaman yang memang luar biasa persaingannya. Bagi yang mengetahui tentang sistemnya cepat-cepat sekali, 20 tahun udah jadi direktur gitu. Tapi kadang-kadang sebagian susah untuk menyesuaikan. Mungkin yang ini tadi, baru selesai menikah masa iya? Yang gantung diri itu yang cowok nih, yang suaminya yang gantung diri, bukan yang putrinya, subhanallah. Nah, ini menjadi peringatan buat kita bahwa ayo kita khusyuk, karena memang khusyuk itu berat, bahwa itu adalah perbuatan berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Kemarin ayat 46-nya, alladzi adalah orang-orang yang yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang sadar sepenuhnya bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi Bapak Ibu, sering saya ingatkan, yuk banyak mengingat mati, karena dengan itu kecerdasan kita tumbuh. Jadi gitu, ini berat, ini berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yang banyak mengingat kematian. Kemudian dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu dikatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hasabahu, jikalau merasa tidak nyaman, ada problematika, maka amrun sholat, maka dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air wudu dan sholat. Jadi setiap kali Rasulullah merasakan tidak nyaman atau ada hal yang kurang pas, bukan komplain, bukan mengeluh, Rasulullah langsung ambil air wudu, sholat, amrun sholat. Nah, ini kita tiru Bapak Ibu. Memang kita kan diciptakan dalam rangka itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan, yang disebut apa dulu? Kematian dulu yang disebut, gitu? Bukan kehidupan dulu yang disebut. Ini ada maknanya. Karena kita itu akan mati untuk hidup yang selamanya. Sekarang kan hidup cuma sebentar, ini mungkin. Nanti akan mati dan hidup selamanya. Hidup selamanya itu setelah mati. Maka dikatakan alladzi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita memang untuk diuji di dunia ini Bapak Ibu, untuk diuji dan untuk tahu siapa yang paling baik amal. Jadi kita akan bernilai di sisi Allah karena dikasih problematika. Jadi jangan mengeluh, kalau dikasih problematika jangan mengeluh, mencoba menikmati problematika itu. Saya sampaikan kepada panjenengan, saya sampai hari ini masih sakit loh Ibu, Bapak Ibu. Yang ini yang saya ceritakan ke jenengan, udah berarti udah hampir 1 tahun ini. Saya nggak bisa nengok seperti ini sempurna ini, nggak bisa push up itu nggak bisa saya. Sakit luar biasa. Beliau pagi itu kayak gini, ini sakit banget ini. 2 jari ini dan ini. Tapi kemudian saya melihat, ya Rasulullah sampaikan sakit kita adalah penggugur dosa kita. Sudahlah, beruntung saya dikasih sakit seperti ini karena dengan ini insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa kecil saya berguguran. Nah artinya memang harusnya seperti itu. Setiap kali problematika yang kita hadapi betul-betul kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara makna dari ayat ini adalah sebagaimana saya sampaikan pada panjangan kemarin, yaitu seorang muslim itu jangan pernah merasa sendirian, dekengannya Gusti Allah. Itu loh poinnya. Ini poin ya. Ada orang yang dekengannya presiden udah keren banget gitu. Dekengannya bupati Rasulnya kok di bupati. Dekengannya konco-koncone sing pejabat-pejabat wis pede banget. Bahkan dengan dekengan itu dia bisa berbuat jahat loh. Iya kan? Dekengannya pusat. Nah, ini dekengannya tuh wis pol-polan dekengan. Makanya dikatakan sudah kita betul-betul menjadikan Allah tempat kita memohon perlindungan atas segala sesuatu. Kemudian dikatakan aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a, maka kata Rasulullah, ingat waktu terdekat antara engkau dengan Allah itu fahuwa sajid, ketika sujud. Kapan itu sujud? Ya ketika sholat maksudnya. Ya bukan sujud yang lain, ya sujud ketika sholat maksudnya. Maka Rasulullah katakan fa'aksiru doa, perbanyak doa waktu itu, perbanyak kita menyampaikan keluhan-keluhan kita, perbanyak. Maka seorang muslim semestinya memperbanyak sujud, bertadaru, artinya kita bertunduk-tunduk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya dia menyingkirkan berbagai masalah dan supaya dia Allah menyingkirkan semua masalah dan kesulitan. Kemudian serta memberi anugerah kebaikan dunia dan akhirat. Unsurnya 2. Menghilangkan kesulitan, kepenatan, kesusahan, keribetan, kemudian memberikan anugerah kebaikan yang dimensinya dunia dan akhirat. Dan inilah maksud dari ayat tadi, terkait dengan memperbanyak sujud. Ibnul Qayyim rahimahullah bisa menyebutkan ada 12 hal terkait dengan memperbanyak sholat. Mudah-mudahan tadi saya bisa sampai ini dan satu bab tersendiri. Yang pertama Bapak Ibu, sholat itu adalah faktor dominan dalam mendatangkan maslahat. Faktor dominan di dalam mendatangkan maslahat. Yang pertama, ini perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi orang yang memperbanyak sholat, sesungguhnya dia sedang mengundang maslahat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya simpel Bapak Ibu. Apakah maslahat identik dengan volume atau jumlah harta? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Ya enggak, banyak juga orang yang uangnya banyak tapi tidak bermaslahat atas uangnya, kan banyak. Maslahatnya pokoknya kebaikan secara umum seperti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyingkirkan keburukan. Jadi di antara cara untuk menyingkirkan keburukan banyak sholat, banyak keburukan atas diri kita, keburukan atas keluarga kita, istri kita, pasangan kita, anak kita, cucu kita. Kita minta kepada Allah lewat sholat kita. Kemudian ini penting, as-sholatu nurun, maka sholat secara zatnya menghalangi dari dosa-dosa. Ibnul Qayyim menyebutkan seperti itu. Secara zat sholat sendiri itu akan menghalangi orang dari dosa-dosa. Karena as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Maka kalau jangan perhatikan di pondok-pondok, khususnya yang SMP SMA, yang lagi nakal-nakalnya bocah, angel pun diatur untuk bocah-bocah SMP SMA nih. Maka biasanya pesan Ustadz begini, le, yo nakal-nakal lah, ning yo sholat aja ditinggal yo le, begitu. Saya pun begitu. Levelnya Amar yang udah SMA udah punya pemikiran sendiri. Saya biasanya kalau dia jalan kemana, dolan. Ning yo nek punya sholat ya. Biasanya saya WA kalau pas jamnya waktu sholat yang di foto yo. Bapakmu jadi detektif iki. Moto yo karepmu, ora moto yo karepmu, saya pikir gitu kan. Kadang-kadang anak muda kan perintah-perintah ora seneng. Tapi minimal saya mengingatkan, sholat yo ini.
Kenapa? Harapannya, misalnya dia katakanlah mabar nge-game sama teman-temannya di kafe atau apa misalnya. Ada hal yang berpotensi membuat dia terkena subhat, dosa minimal kalau dia jaga sholat, as-sholatu nurron. Dia akan tercegah dari perbuatan itu, maksudnya begitu Bapak Ibu. Dan ini disebut oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, demikian memang Bapak Ibu. Maka kita pun kepada diri kita sendiri, kalau ingin terjaga dari dosa-dosa, banyakin sholat. Cara wong Cilacap itu dilalai yo ora iso gawe dosa gitu Bapak Ibu. Jenengan arep gawe lek kok dilalai motornya ya bocor misalnya, itu kan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu seperti itu, karena sholat itu nuron. Jadi kan berangkat dari masjid, dari rumah kemarin masjid bagaimana dari tadi? Jadi kan wudu di rumah kemudian berdoa kan ke masjid, doanya bagaimana? Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Udah hafal belum ini? Hafal nih? Hafal betul? Nek orang hafal bahasa Indonesia lah, ya Allah jadikan di kolbi saya cahaya ya Allah, di lisan saya cahaya ya Allah, di mata saya cahaya ya Allah, di pendengaran saya cahaya ya Allah, di sebelah kanan saya cahaya Allah, sebelah kiri cahaya, depan saya cahaya, atas saya, belakang saya, dari bawah saya. Begitu doanya tuh. Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron wa fi basari nuron, kan begitu itu. Jenengan jalan dari rumah. Bayangkan, jenengan jalan aja sudah doanya cahaya semua. Makanya sekali lagi, kalau misalnya kita punya anak jauh, telepon jenengan yang pertama diingatkan, wis sholat ulung li, wis madang ulung, madang ngeropo we, dunia begitu dipikir. Yang diingatkan sholat dulu. Ini upaya orang tua Bapak Ibu. Demikian juga saya ke anak-anak saya begitu. Yole, sing jenenge kumpul karo bocah-bocah kadang-kadang pernah ya minimal sholat dijagalah, jangan enggak dijaga gitu ya. Ini sebenarnya pesan orang tua kita dari dulu kan nih, ini Bapak Ibu nih. Mbah-mbah kita dulu kan begitu. Cuma waktu itu saya juga belum paham maksudnya apa toh. Setelah belajar baru paham. Oh, supaya kejaga dari hal yang buruk-buruk. Kemudian menolak penyakit hati. Ada kitab namanya Tazkiyatun Nufus, Tazkiyah Nafas. Itu persoalan masalah hati itu Masya Allah. Saya belajar 2 semester dulu. Ikut 1 semester, ikut lagi 1 semester. Karena saking merasa pentingnya. Dan penyakit hati itu problematika yang besar. Problematika yang sangat besar. Maka kalau ada sebuah ibadah yang bisa mencegah itu, mesti kita lakukan Bapak Ibu. Sholat itu mencegah penyakit hati. Bayangkan penyakit hati menyiksa sekali. Orang tetangga yang beli mobil bagus kita kok yang semaput. Ngapain coba? Gara-gara penyakit hati. Anaknya tonggone jadi bupati, kita yang ribut, susah, sakit, subhanallah. Ini penyakit hati. Ono wong api komplain, ono wong elek komplain. Pokoknya penyakit hati ini sini mau ribut tok, subhanallah. Dan sholat mencegah itu Bapak Ibu. Maka kita bersyukur sekali kalau bisa terus-terusan memperbanyak sholat. Kemudian yang kelima, mengusir keluhan fisik. Tidak heran banyak kiai berumur panjang dalam kondisi sangat-sangat segar. Kalau orang menjaga sholat itu ya seperti itu. Menjaga menghindarkan keluhan fisik. Jadi ibu-ibu, kalau ingin fisiknya terjaga ya banyakin sholat. Dan itu betul Bapak Ibu. Saya kalau pulang dari Ahad pagi dengan Pak Tovan nih, kalau hari Ahad nih, lewat dari Taman Tirto kadang-kadang gitu, atau menuju ke Taman Tirto di daerah perempatan ke utara itu banyak ibu-ibu cek udah senam gitu, gen sehat gitu ya. Itu tentu saja upaya baik-baik saja, silahkan asal pakainya syar'i. Ini kadang-kadang saya ke poso yang delok, kadang-kadang yo saudara karo-karuan pakaiannya pakai baju ketat dan sebagainya, bagi pemimpinnya subhanallah delok wis gitu aja delok terus bae gitu. Itu dalam rangka apa? Untuk menghindarkan keluhan fisik Bapak Ibu. Coba sekarang jenengan konversi, nek jenengan sholatnya 1 rakaat wis ngukuli senam niku. Gini apa nggih? Jenengan perhatikan, saya kalau sholat di rumah sendirian, saya rukuknya itu lama banget. Saya tarik begini lama sambil banyak berdoa di situ. Sebagaimana doanya para sahabat. Saya begini lama ini. Boleh kita berdoa waktu itu? Boleh ya. Itu nyaman sekali Bapak Ibu. Nek lagi nggak nyaman di kaki dengan sholat, betul-betul netrep betul, nyaman luar biasa. Dan kurang rong rakaat kurang begitu rasanya. Ini contoh saya praktek seperti itu.
Saya praktek seperti ini. Jangan cobalah praktek ibu-ibu. Insya Allah ngukuli senam itu. Insya Allah ya. Nek dengan 100 rakaat ngukuli senam ibu-ibu. Ngukuli senam. Tapi bukan berarti saya melarang senam. Silahkan saja senam. Ya. Tapi ingat-ingat yang syar'i. Wah, aku tua Ustaz. Bahkan ini orang apa? Enggak begitu juga. Ya tuntutan syariat nggak dipenuhi. Ya. Gombrong-gombrong angel Ustaz. Begitu syariat kita Bapak Ibu. Ya. Jangan pakai yang ketat-ketat. Jangan tiru pemimpinya. Pemimpinya biasanya ketat-ketat. Jadi mengusir keluhan fisik ibu-ibu semuanya. Coba aja dengan praktek nanti. Yang 40 jangan udah praktek itu yang 40. Sekarang tambah duhanya ditambah. Kemudian tambah sholat mutlaqohnya. Nanti kita belajar tentang itu. Kemudian menerangi kolbu jelas sudah saya sampaikan. Jadi yang namanya sholat itu menerangi kolbu kita sehingga tercegah kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk-buruk. Kemudian, nah ini Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan seperti ini loh bahasanya, mencerahkan wajah. Jadi ibu-ibu rasa ribut-ribut tuku alat gue kecantikan nanti 5 yuto 7 yuto munggo mencerahkan wajah. Logikanya lo nek sholatnya oke berarti kan ya wudhunya oke. Bayangin Bapak Ibu, wudhu itu secara zat ini disebutkan dalam hadis bahwa setiap apa yang nempel dari air mutlak yang kita gunakan untuk bersuci mengambil dosa kita enggak? Iya toh, gini bagi hadisnya jelas, barang siapa yang meletakkan di wajahnya maka tetesan dari air itu sudah membawa dosa-dosa kita. Iya enggak? Iya enggak? Makanya namanya air apa? Air musta'mal, masuk dalam kategori air yang ketiga di dalam jenis air. Jenis air ada air suci mensucikan yang mutlak yang 7, air musyammas air yang hangat karena sinar matahari. Ini ibu-ibu ini juga penting mempelajari ini. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang mengatakan, aku ceritanya murid istri saya itu barusan nikah, udah tua nikah. Teman-temannya do grenengan, aku nek kon bojo meneh wegah aku tadi janda mending janda wae. Lah ngopo? Isu-isu kudu adus meneh wegah adem. Berarti pengertian mereka mandi bersuci pakai air hangat nggak boleh. Dan saya nggak menyalahkan karena mungkin dia bermaksud menerangkan air musyammas. Air musyammas adalah air yang hangat karena sinar matahari, bukan karena kompor. Nah, ini juga salah pengertian. Banyak yang nggak berani bersuci gara-gara takut dengan air hangat, takut nggak boleh untuk bersuci. Air musyammas itu hanya makruh untuk bersuci, bukan tidak mensucikan. Hukumnya makruh saja. Itu pun hangat karena sinar matahari. Dan ini pun kalau ditarik ke belakang, dengan baca tuh, saya baca di 4 kitab tentang ini, tentang air ini. Itu mengatakan sebab asalnya karena kesehatan. Karena kalau air dipanaskan di bahan logam selain emas dan perak, itu besi, toren yang aluminium itu memang berpotensi menjadikan kulit kita belang-belang menurut ilmu kesehatan. Jadi adanya larangan menjadi makruh air musyammas untuk bersuci karena alasan kesehatan sebenarnya. Bayangkan zamannya Rasulullah loh sudah sejauh itu. Kalau bukan karena Allah nggak mungkin tahu kan sedemikian. Nah ibu-ibu jangan jadi problematika. Selesai haid jam 11 malam, ibu-ibu nunggu pagi apa malam mandi? Ibu-ibu coba, jenengan selesai haid jam 11 malam, jenengan mandi atau nunggu isu? Hayo, kebanyakan nunggu pagi loh ini. Padahal masih waktu sholat isya. Kalau jenengan enggak mandi waktu itu terus jenengan kehilangan sholat isya. 500 tahun perjalanan dengan kehilangan, subhanallah. Meninggalkan satu sholat sama dengan meninggalkan 10 waktu, subhanallah. Ini banyak terjadi loh seperti ini. Apalagi keluarga-keluarga muda itu head jam 11 rampung, jam 1 rampung, terus piye? Ya nunggu isuk lah, sisa wae. Nah ini masalah. Kan bisa pakai air hangat. Katanya air hangat makruh. Iya, yang musyammas. Nah, itu tadi mencerahkan wajah. Kenapa? Logik. Bagaimana tidak? Air yang kita gunakan untuk bersuci namanya air musta'mal. Masih boleh untuk bersuci nggak itu? Masih boleh nggak? Nggak boleh. Sudah bawa dosa kok. Gini apa nggih? Di antara air suci yang tidak mensucikan ada 2 macam, yaitu air musta'mal dan air mutaghayyar. Mutaghayyar artinya air yang berubah sifat-sifatnya. Contohnya suci dengan suci, air mutlak yang 7 dengan air susu dicampur, tak suci dengan suci. Tapi mensucikan nggak ini? Nggak bisa. Air teh nggak mensucikan. Aku sugih banget kok. Mandi wajib pakai air susu ben putih untuk orang. Kan nggak boleh gitu. Aku mau sugi kok, terserah aku.
Manggo susu jarane jadi api. Boleh nggak bersuci dengan air susu? Enggak boleh, itu air suci tapi tidak mensucikan, namanya air mutaghayyir, air yang sudah berubah sifat-sifatnya. Nah, ini kita pelajari di bab air sebenarnya, nanti kita pelajari lagi insya Allah. Kemudian air mustakmanah, kaitannya dengan mencerahkan wajah Bapak Ibu. Kalau jangan banyak wudu, logikanya yakin cerah wajahnya, sebab dosa-dosa gugur dari tubuh kita. Maka Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu semua khususnya yang memperhatikan persoalan mencerahkan wajah, yang kadang-kadang harus pakai ini, pakai pelembab, pakai ini, macam-macam, wah, semacam-macam mukmin. Sekarang perbanyaklah wudu, dan ini datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin keliru, mustahil, pasti benar. Karena kalau jenengan mengatakan nggak benar, berarti jenengan sudah mengingkari Nabi Muhammad SAW, yang berarti berpotensi menjadi orang kafir. Na'udzubillah. Termasuk pembuat kebatalnya Islam seseorang, yaitu tidak meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Nawaqidul Islam, kitab pembatalan keislaman kita. Kemudian yang nomor 8, menyegarkan anggota tubuh dan jiwa. Jelas secara zatnya yang namanya sholat itu menyegarkan kondisi tubuh dan jiwa. Coba jangan praktekkan saja, nanti kan tahu. Malam ini saya hanya ngeles itu punya 1,5 jam Bapak Ibu. Saya masih bisa ceramah di depan jenengan, alhamdulillah. Saya belajar. Kalau lagi mulai saya lagi nulis kitab itu kadang-kadang nggak kerasa gitu. Kebetulan istri tidur duluan, biasanya istri yang mengingatkan. Karena nggak diingatkan rasanya bablas gitu. Nah, ini membutuhkan energi. Maka biasanya saya tutup dengan sholat supaya mengembalikan energi. Kalau sudah di ujung waktu kita sampai overtime, tutup dengan sholat. Tutup dengan sholat. Kemudian memelihara kenikmatan, Bapak Ibu semuanya. Tentu saja kenikmatan yang dimaksud dimensinya luas. Kenikmatan atas harta yang kita miliki, kenikmatan atas fikir dan sebagainya. Jadi sholat itu memelihara kenikmatan. Jangan perhatikan Bapak Ibu. Orang-orang yang menjaga sholat, orang-orang yang soleh, insya Allah, orang-orang yang banyak wuduknya, yang disebut sebagai orang yang mukminun, orang yang mukmin kata Rasulullah SAW, maka dia akan diberi kenikmatan di istrinya. Ini penting Bapak Ibu. Kenikmatan di istrinya, bukan di istri orang lain. Bukan di istri orang lain. Ada orang tua masih nyari-nyari, mohon maaf, kenikmatan atas bab itu ke istri orang lain. Bayangin, katanya rumput tetangga lebih hijau dari rumputnya sendiri. Subhanallah. Subhanallah. Kalau jenengan rajin sholat, enggak mungkin rosowe orang ke tetangga jenengan atau ke orang lain, enggak dikasih rasa. Jenengan akan diberi kenikmatan atas diri di istri panjenengan sendiri. Itu betul Bapak Ibu. Itu betul. Makanya coba praktekkan. Jadi kita akan diberi mata, yang mata kita itu nikmatnya ketika melihat istri kita sendiri, bukan ke istri orang lain. Disajikan banyak sekali orang cantik-cantik juga nggak ngaruh Bapak Ibu. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi memang secara adatnya sholat memang begitu. Kemudian menepis siksa. Secara asal sholat itu menepis siksa. Maka kita beruntung kalau banyak melaksanakan sholat. Dan nggak cukup sholat fardu kan kalau begini, berarti bicara sholat sunnah. Kemudian menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita masuk surga karena rahmat Allah. Orang mengatakan lah itu semua pawai dewe sholat. Nek mlebu surga karena rahmat Allah. Katanya amal kita nggak bisa beli surga kita, memang nggak bisa. Amal kita nggak bisa untuk menebus surga kita. Amal kita hanya berfungsi untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan rahmat Allah itulah kita masuk surganya Allah. Hatta Nabi Muhammad SAW pun masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 12, yang terakhir, menyibak tabir permasalahan. Jadi kalau kita kok rasanya ruwet banget, masalah rampung-rampung, kok ora ketemu-temu toh, benangnya ruwet banget, maka mengurainya ternyata dengan memperbanyak jumlah sholat kita. Setiap kita pasti pernah merasakan hal demikian. Oh, foto iki kok ora rampung-rampung tuh. Dan itu keniscayaan buat kita semua akan mengalami hal semikian. Maka perbanyak sholat. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Kemudian yang nomor 7, kita di nomor 6 pembahasan nomor 6. Yang nomor 7 adalah sholat akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa seorang muslim.
Dia akan memberikan ketentraman dan ketenangan jiwa. Dalilnya adalah Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat ke-27-28. Ini ayat yang sangat terkenal, nanti jangan baca sendiri di rumah. Di antaranya adalah alladzina amanu wa tatma'innul qulubum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini kan udah terkenal banget lah. Agim itu ceramahnya ini aja, ini Agim ini. Dari dulu sampai sekarang ayat ini aja yang dibahas. Jadi saya yakin jadi udah sering dengar lah, sering dengar. Intisarinya adalah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati panjenengan menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah. Kalimat ini penting. Jangan nggak usah bikin acara-acara yang lain macam-macam untuk menenangkan diri. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi nek pengen tentram hanya dengan mengingat Allah. Mau nawar pakai apa? Mau nawar pakai nongkrong-nongkrong. Mau nawar pakai nyoto-nyoto. Itu ketentraman sesaat lah, boleh lah gitu. Arep nganggo apa? Kata Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Oke. Kemudian yang nomor 8 terakhir, ini penting Bapak Ibu. Jadi kan pengen boten dados walinya Allah. Pengen toh? Sebagian orang mengatakan wali Allah adalah yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas air. Bukan. Walinya Allah adalah orang yang selalu menjaga ketakwaannya. Dan disebutkan di dalam hadis Arba'in nomor 38. Kita udah lama nggak buka hadis Arba'in. Terakhir nomor 11 dulu. Nomor 12. Ini hadis Arba'in nomor 38. Dikatakan an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Qol berkata, qala Rasulullah SAW, berkata Nabi Muhammad SAW, bersabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian innallaha ta'ala qala, berarti ini hadis qudsi. Adapun Allah berfirman. Firman Allah, man adali waliyan faqad adantuhu biharbi. Kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang dengannya. Makanya kalau jangan jadi orang soleh, nggak usah ribut kalau disalahin orang, nggak usah ribut. Jenengan kok orang soleh yang salahnya dengan orang walinya Allah. Walinya Allah, orang yang bertakwa, bukan orang yang bisa terbang, bukan. Orang yang bisa menjaga ketakwaan, menjaga kebersihan dirinya, itulah yang namanya wali. Kemudian dikatakan, barang siapa menyakiti waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang dengan orang itu yang menyakiti itu. Makanya orang soleh itu insya Allah kalau disakiti orang nggak bakal balas, karena tahu yang ngurus Gusti Allah, bukan kita. Bapak Ibu, ini penting. Nah kemudian dikatakan, ini karena waktunya mepet, saya bacakan artinya. Tidaklah ada sesuatu yang lebih aku cintai dari seseorang yang mendekat kepadaku dengan cara melaksanakan yang wajib-wajib. Jadi wajib selesai, sholat yang 17 rakaat selesai, puasa yang wajib selesai. Kemudian wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta ahabbahu. Sampai kemudian setelah yang wajib, dia kemudian senantiasa mendekat kepadaku dengan yang nawafil, dengan yang sunnah, hatta ahabbahu, sampai saya mencintainya. Apa Ibu? Jangan perhatikan ya. Sak barising wajib, jenengan nglakoni yang sunnah, terus nglakoni sing sunnah nih, sholatnya banyak nih, maka sampai kemudian Allah ahabbahu, maka Allah akan mencintainya. Berarti dia sudah menjadi walinya Allah. Orang yang dicintai Allah adalah walinya Allah. Kemudian dikatakan faida ahbabtuhu, jikalau aku telah mencintainya, kata Allah, maka matanya dia menjadi dipandu oleh Allah. Bahasanya mataku menjadi matanya, tanganku menjadi tangannya. Maksudnya bagaimana? Seluruh tindakannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu jangan perhatikan. Dahsyatnya luar biasa toh. Bahwa membiasakan sholat sunnah itu akan mengantarkan panjenengan untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jenengan sudah tua, apalagi yang dicari kalau bukan kedudukan itu? Kedudukan yang paling kita harapkan Bapak Ibu. Itu yang kita inginkan Bapak Ibu. Ya nggak sih? Yang paling kita harapkan adalah kita distempeli oleh Allah menjadi walinya Allah. Itu yang paling kita harapkan. Dan ini ternyata bisa dicapai dengan yang
sunnah-sunnah. Jadi membiasakan memperbanyak yang sunnah, itu kita akan mendapatkan derajat tertinggi setelah Nabi Muhammad SAW, setelah para nabi dan rasul. Apalagi yang kita cari Bapak Ibu? Bahkan Allah menyebutkan, barang siapa yang menyakiti dirinya, Allah sendiri yang umumkan perang kepada orang itu. Saking cintanya Allah kepada yang bersangkutan. Dengan apa? Dengan yang sunnah-sunnah. Dengan yang sunnah-sunnah. Maka kita berharap menjadi yang demikian Bapak Ibu. Ini pengantar berbicara tentang bab sunnah memang membuat kita teraduk-aduk. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah, bisa betul. Ada kalimat mendengar 300 rakaat, kita bisa 100 rakaat Bapak Ibu. Jadi bukan hal yang hanya didengar, tapi kita mohon kepada Allah untuk diimplementasikan. Ingat bahwa setiap ilmu yang kita amalkan, insya Allah akan dibukakan ilmu baru yang kita tidak tahu sebelumnya. Itu janji Allah kepada kita. Ini yang sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sholat sunnah. Saya prolog dulu sedikit. Secara umum sholat sunnah ada dua, yaitu yang pertama yang dianjurkan berjamaah, yang satunya yang tidak dianjurkan berjamaah. Yang dianjurkan berjamaah contohnya adalah sholat tarawih, sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa. Kemudian yang tidak dianjurkan berjamaah dibagi dua lagi, yang mengiringi sholat fardu dan yang tidak mengiringi sholat fardu. Yang mengiringi sholat fardu ada sunnah yang muakkadah dan yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah ada berapa? 12 itu untuk yang satu hadis. Sebenarnya kalau muakkadah yang tersebut itu 10. Duhur itu 2 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat yang sebelum duhur, yang satu itu sebenarnya ghairu muakkadah. Cuma di dalam hadis jadikan satu. Tapi yang disebut muakkadah sebenarnya 10. Nanti kita bahas insya Allah. Kemudian yang tidak mengiringi sholat fardu ada yang muqayyadah, yaitu yang terikat dengan sesuatu. Ada yang mutlaqah. Nah, mutlaqah itu yang untuk memperbanyak sholat. Kapan baik sholat iso. Yang muqayyadah misalnya terkait dengan waktu, misalnya sholat apa nih? Banyak nih. Misalnya sholat tahiyatul masjid, kan terikat dengan ketika kita ke masjid. Sholat wudhu, setelah wudhu, kemudian sholat istikharah karena kita sedang mempertimbangkan sesuatu. Sholat hajat di madzhab Syafi'i adalah sholat hajat, sholat hajat itu terikat dengan keinginan kita. Kemudian 2 rakaat setelah tawaf, itu kan terikat dengan sesuatu. Ada yang tidak terikat sama sekali. Nah, kita akan bahas di pertemuan berikutnya dan kita akan rincikan masing-masing insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan mudah-mudahan Allah berikan umur kepada kita dan kita istiqomah di atas jalan yang Allah izinkan. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.